Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Ada isu-isu terbaru dari pabrikan yang berlogo S ya teman-teman. Jadi di beberapa waktu lalu gue pas lagi scroll artikel gitu ya, mencari informasi seputar roda 2, gue menemukan gambar yang diduga ini adalah GSX S150 teman-teman, karena bodinya nggak besar gitu ya, maksudnya nggak besar banget kayak Moge gitu, kayak masih model-modelan kayak CB150R gitu ya, terus kayak Fiction, jadi nggak terlalu besar nggak terlalu kecil juga. Kalau GSX S150 kan ramping banget, jadi kelihatan banget kalau itu si GSX S gitu ya. Tapi ini emang desainnya bener-bener kayak masih ada beberapa perubahan sih gitu. Maksud gue kayak di-upgrade gitu loh teman-teman. Kayak tankinya yang sekarang kayak gini, terus yang gue temukan gambarnya itu lebih udah di-upgrade gitu. Jadi ada perbedaan lah, tapi masih ada DNA GSX S150-nya. Pasti teman-teman penasaran kan apakah benar ini si New GSX S150? Sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini sama subscribe channel ini dulu ya, supaya gue makin semangat nih bikin kontennya. Sama jangan lupa tonton terus videonya sampai habis, karena informasinya nanti akan gue jelaskan secara detail tentang yang akan gue mau bahas kali ini teman-teman. Oke, lanjut. Sebenarnya untuk foto atau gambar yang gue temukan tadi ya teman-teman, yang gue tampilkan yang ini nih. Nah, ini sebenarnya bukan New GSX S150 ya, melainkan ini adalah Suzuki GSX 8S modelir 2023. Makanya kalau teman-teman lihat di bagian mesinnya, loh kok silindernya lebih dari satu, kok mesinnya padat banget. Nah iya bener-bener. Jadi ini Moge teman-teman, bukan si New GSX S150. Jadi kalau masalah Suzuki yang ada di Indonesia gue nggak tahu juga sih, soalnya informasinya bener-bener nggak ada gitu loh. Kayak buat dapat informasi warna baru aja tuh nggak ada gitu. Kayak per tahun nggak pasti ngeluarin warna baru teman-teman, udah warnanya itu aja. Apalagi masalah motor terbarunya, udahlah pasrah kalau masalah ituan gue kalau Suzuki Indonesia. Padahal menurut gue ya teman-teman, secara build quality, entah itu materialnya sama mesinnya dari per part gitu, si Suzuki itu bagus teman-teman dibandingkan dengan dua kompetitor Jepang yang lain ya. Ini menurut gue pribadi ya. Apa karena emang motornya awet jadi jarang rusak, terus jarang yang ganti atau beli baru partnya gitu loh teman-teman. Jadi itu yang bikin pasarnya turun, nggak tahu juga sih kalau pasarnya turun karena apa. Bisa jadi karena desainnya juga, itu pengaruh juga. Gitulah. Jadi kita mending lanjut ngebahas si Suzuki GSX 8S 2023-nya aja ya. So, untuk New Suzuki GSX 8S 2023 sebenarnya sudah rilis di akhir tahun lalu secara global ya teman-teman, di Suzuki Global maksud gue. Nah, baru-baru ini Suzuki resmi memboyong GSX 8S 2023-nya untuk market Jepang dengan bandrol yang lebih murah pastinya. Secara desain, Suzuki GSX 8S 2023 tampil lebih gahar, seperti Street Fighter pada umumnya. Pada bagian depannya mengusung dual LED headlamp yang bertumpuk teman-teman, dan dibungkus dengan cover berdesain tajam. Nah, ini padahal Moge Suzuki, desainnya itu udah futuristik semua teman-teman, udah ada pembaruan lah. Tapi nggak tahu nih giliran kapan buat versi 150cc-nya, yang versi mocilnya lah. Oke lanjut. Jadi untuk gagahnya motor ini terlihat pada kedua shroudnya yang meruncing dan berdimensi besar pada bagian sudutnya. Selain itu, bagian tengah motor ini terlihat lebih padat, ditambah dengan knalpot model underbelly yang kesannya lebih minimalis. Jadi kalau pakai knalpot underbelly itu di bagian kaki-kaki belakangnya tuh lebih kelihatan seksi teman-teman, karena armnya tuh full kelihatan, apalagi kalau armnya pakai yang bermodel gitu, maksud gua bukan yang konvensional. Secara keseluruhan, Suzuki GSX 8S 2023 mengadopsi desain dari sang kakak, si GSX S1000 ya teman-teman, tapi dengan beberapa detail yang berbeda pada bagian bodi dan rangkanya.
Terus kalau untuk dari segi dapur pacu, Suzuki GSX 8S 2023 dibekali dengan mesin 4 stroke, 4 valve DOHC dengan menggunakan 2 silinder ya. Terus untuk kubikasi mesinnya itu bukan 800 cc ya teman-teman, tapi 775 cc untuk kubikasinya. Motor ini mampu memuntahkan tenaga maksimal sampai 80 PS pada putaran mesin 8.500 rpm dan torsi puncaknya di angka 76 Nm pada putaran mesin 6.800 rpm. Sementara itu untuk spek lainnya dari Suzuki GSX 8S 2023 seperti di bagian tangki bahan bakarnya yang berkapasitas 14 liter. Terus untuk dimensinya memiliki wheelbase 1465 mm, ground clearance 145 mm, tinggi jok 810 mm, dan bobotnya mencapai 202 kg. Nah, terus untuk fitur-fiturnya juga ya pasti namanya moge ya teman-teman, pasti fiturnya canggih-canggih banget. Di antaranya sistem pencahayaan yang sudah full LED. Terus terdapat switchable ABS. Terus ada juga Suzuki Drive Mode Selector, Suzuki Intelligent Ride System, Suzuki Clutch Assist System, Suzuki Easy Start and Low RPM Assist, Bidirectional Quick Shift System, Suzuki Traction Control System, dan panel speedometer digital TFT berwarna. Sementara untuk harganya nih teman-teman, si Suzuki GSX 8S 2023 untuk market Jepang sana ya, kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 123 jutaan. Dan untuk pilihan warnanya ada 3. Yang pertama ada warna hitam doff. Terus yang kedua ada warna putih. Dan yang terakhir, yang ketiga ada warna biru. So, menurut kalian gimana mengenai Suzuki GSX 8S 2023-nya? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Kalau menurut gue pribadi, gue nggak mau ngebahas si GSX 8S-nya sih. Ini udah pasti oke ya. Apalagi secara build quality Suzuki juga udah oke banget. Dan gue berharap banget dan feeling gue di masa depan nanti Suzuki GSX S150 atau GSX R150 yang ada di Indonesia ataupun di negara lain ya teman-teman, itu pasti mengadopsi dari sang kakak. Karena kalau dilihat dari track record seperti itu, entah di Suzuki, Yamaha, ataupun Kawasaki ya teman-teman, ataupun Honda juga, itu pada ngambil desain dari sang mogenya, terus dibikin versi kecilnya lah, versi mocilnya. Nah itu gue berharap banget sih diadopsi ke GSX S150 itu Suzuki bakalan auto naik daun lagi. Oke teman-teman, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga, supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @tinoroproject. Karena sebelum gua upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gua rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya.